Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan kategori masjid yang ada padanya kuburan yang dilarang kita sholat di dalamnya. Masjid yang jelas masjid yang dibangun karena kuburan dan kuburan yang dibangun karena masjid. Dua-duanya ini seorang muslim tidak sah sholat di sana. Karena ada kuburan di situ dan kuburan yang dibangun karena ada masjid di situ. Ya, ini sudah jelas ada unsur-unsur i'tiqad tertentu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Berarti apa? Memasukkan kuburan ke dalam masjid atau masjid ke dalam kuburan. Ini. Kalau yang kedua, maka di sini ulama merinci sebenarnya. Jadi kuburan yang ada di dalam masjid bukan karena di situ, bukan karena dibangun karenanya masjid, atau ini dirinci, sebagai ulama merinci. Tapi yang benar hadisnya jelas terlaknat. Maka ini tidak diperbolehkan sama sekali. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, masjid yang dibangun karena masjid, masjid yang dibangun karena kuburan, atau kuburan dibangun karena masjid. Yang kedua, memasukkan kuburan ke dalam masjid, ke tempat sholat masjid. Ini walaupun ada rincian antara ulama, tapi ulama merinci kalau seandainya bagian depan, maka ini yang termasuk ke dalam larangan. Tapi kalau bagian di belakang, ini ada ulama Islam yang berpendapat seperti ini. Dia tahu ulama-ulama Ahlussunnah, tapi dalilnya laknatnya umum, pokoknya di dalam masjid, ya kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, masjid yang sekitarnya ada kuburan. Yang sekitarnya ada kuburan. Tadi kembali ke poin yang pertama. Kalau masjid dibangun karena kuburan tersebut, atau kuburan dibangun karena masjid tersebut, makanya tidak boleh sholat di situ. Tapi kalau sekiranya bukan karena itu, dia ada di luar sekitarnya, mau di depannya, yang penting sudah terpisah dengan tembok masjid, bukan dalam masjid lagi. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, ya seperti inilah amalnya kaum muslimin dari zaman ke zaman. Amalnya kaum muslimin seperti ini. Disebutkan juga oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala. Kalau bukan karena masjidnya, karena kuburan, kalau kuburan bukan masjid, karena memang kebetulan dari zaman ke zaman situ ada masjid, di situ ada kuburannya juga. Makanya seperti ini tidak mengapa. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Iya. Dan sepakat para ulama tentang kebolehannya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan makruh. Harus ditambah lagi satu pemisah lagi, yaitu tembok satu lagi. Ya. Tapi itu untuk hati-hati. Itu untuk hati-hati. Tapi permasalahan boleh atau tidaknya dalil-dalil yang kita sebutkan tadi dari hadis Rasulullah SAW itu melarang yang dua tadi. Yang dua. Yang pertama, masjid dibangun karena kuburan, atau kuburan dibangun karena masjid. Yang kedua, apabila kuburannya di dalam masjid. Adapun kuburannya sudah di luar masjid, maka ini tidak ada dalil yang menyinggung. Mengatakan boleh-boleh saja, tidak makruh sama sekali. Sebagai ulama mengatakan makruh. Makruh artinya masih sah, bukan perkara yang haram. Ini. Kecuali kalau kuburannya tadi dibangun karenanya masjid. Biasanya kuburan wali, ya kan? Di depannya atau di sampingnya kemudian masjid ditaruh di situ. Ini kebiasaannya karena tabarrukan, ingin cari berkah dengan wali yang ada di sekitarnya tersebut. Tapi umumnya kuburan kaum muslimin sekedar kubur saja, tidak punya keyakinan-keyakinan tertentu supaya mendapat berkah atau pahalanya, sholatnya semakin bisa diterima di sisi Allah SWT, kuburannya di situ. Maka ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, waliyadzubillah.
Jadi paham, ini rinciannya. Iya. Yang pertama, ulangi. Kuburan dibangun karena masjid. Atau masjid dibangun karena kuburan. Ini paling penting justru. Yang harus dipahami. Sisinya apa? Sisinya bisa ada unsur i'tiqad, bisa mengkafirkan seorang muslim. Ini kuburan dibangun karena masjid atau masjid dibangun karena kuburan, maka ini haram. Dan sebagian pelakunya apabila dengan i'tiqad tertentu, wali-wali yang ada di sekitar, biasanya wali-wali kuburannya ini, enggak sembarangan kuburan biasanya. Kalau dia berkeyakinan ada i'tiqad tertentu, wali tersebut bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah, maka ini musyrik, kafir. Ini rincian yang pertama. Ini yang paling penting, rincian ini yang paling penting. Bukan sekedar di situ ada pembatas atau tidak pembatas. Ya. Ini yang paling penting untuk dipahami. Jadi kaitannya bukan sekedar permasalahan fikih, tapi permasalahan i'tiqad, permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, ini lebih spesifik. Dari satu sisi ada pembahasan fikihnya, dari satu sisi lain ada pembahasan i'tiqadnya, yaitu masjid yang terlanjur kuburan yang terlanjur masuk ke area masjid. Kalau dia kembali ke poin pertama, maka haram, tidak sah salat di situ. Ini jadi poin pertama tadi harus jadikan pegangan terus. Mau kuburannya di dalam masjid, mau kuburannya di samping masjid, pokoknya di sekitar masjid. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kuburan masjid misalnya ada perluasan masuk ke sananya. Maka di sini ada rincian masalah fikih. Dipersisikan di antara ulama rahimahullah taala. Sebagaimana bisa dilihat di dalam kitab Syekh Albani Tahdzirus Sajid, situ dirinci oleh Syekh Albani, dan Syekh Albani tawakuf. Syekh Albani no comment dalam hal ini. Untuk mengatakan itu batil atau tidak batil. Syekh Albani tidak berani mengatakan barang siapa yang bisa menunjukkan kepada saya tambahan ilmu dalam permasalahan ini, dia ada kuburan yang dibangun di dalam masjid, tapi bukan karena masjid, bukan karena kuburan tersebut, tapi terlanjur karena ada perluasan. Syekh Albani rahimahullah taala dalam hal ini tawakuf. Jumhur ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan batil. Syekh Albani rahimahullah taala tawakuf. Tidak abstain dalam hal ini. Abstain dalam hal ini. Karena dalil-dalilnya agak sedikit turun-turun. Bawakan hadis, la'anallahu yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah SWT melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Ini paling tidak dikhawatirkan, karena walau dia terlanjur atau tidak terlanjur, sengaja atau tidak sengaja, ini sudah memasukkan ke area masjid soalnya. Maka untuk hati-hati, minimal untuk hati-hati seorang muslim tinggalkan seperti itu. Kalau masjid sudah masuk area, kalau kuburan sudah masuk area masjid. Jadi biar dengan ilmu, memponis itu dengan ilmu. Yang ketiga, kalau sekiranya kuburannya di sekitar masjid, bukan di dalam masjid, di areal, mungkin di pekarangan, di depannya, di samping kanannya dan kirinya, kembalikan lagi patokan yang pertama. Ini karena masjidnya dibangun karena kuburan atau kuburan dibangun karena masjid. Kalau kembali lagi kepada pertama, maka tidak sah. Kemudian, kalau yang kedua tidak termasuk dalam hadisnya, maka dari sini ulama rahimahullah taala membuahkan, tidak ada ulama yang mengharamkan dalam hal ini. Hanya saja sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau makruh hukumnya boleh, tapi kalau bisa jangan. Di antara Imam Ahmad, kalau bisa dikasih pembatas satu lagi. Jelas ini insyaallah. Jadi insyaallah memahami suatu perkara dengan ilmu dan berbicara juga dengan ilmu. Ini rincian-rinciannya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.